I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Saudara tahu, saya pernah kasih contoh di sini. Berdoa itu bicara dengan Tuhan. Amin. Betul. Sopan kok tidak? Betul. Coba besok ikut gereja. Terus ibu pendeta dua-dua waktu pimpin ibu pendeta bilang, saudara-saudara, mari kita satu hati dalam doa syafaat. Pas separuh pun tutup mata, separuh bilang, betul. Di Getsemani ada majelis ko jemaat. Majelis jemaat. Saudara mau terpisahkan kok tidak terpisahkan ini. Kalau penting kok mama-mama dong ini nonton sinetron yang belum nonton habis tahu dia pu hasil akhir. Pindah kok tidak? Ada pindah kok tidak? Tidak pindah toh? Tapi doa dong bisa pindah. Wih, ini saudara lebih cinta sinetron, bukan Tuhan Yesus. Dong undang kita syukuran di rumah. Pendeta pi khotbah terus tengah khotbah pendeta bilang, saudara-saudara, kita nyatakan syukur bersama-sama dengan keluarga di dalam doa syukur, di dalam doa syafaat. Pas kita mau tutup mata begini, ibu-ibu dong bangun kok langsung jalan saja. Bahkan baku ajak lebih langsung di belakang ini. Sampai belakang yang ketua dapur itu sen ibu-ibu di belakang bilang, sudah syafaat, sudah syafaat. Ini siap sudah siap. Kuah tadi suka panas, padahal hanya kacang brenibol. Di sini ada yang ketua dapur, yang mana ini juga bertobat sudah mama. Baru kuah kacang saja memisahkan kita dari berdoa, baru kuah kacang. Mama pendeta dua-dua. Saya ini tidak tahu, saya tidak tahu di Getsemani itu seperti apa. Tapi karena saya melayani di seluruh gemit, saya kelilingin gemit ini semua. Saya kadang-kadang aneh, terakhir saya pendeta jemaat sekarang. Kalau ibadah syukur begitu. Ada hal yang menarik. Waktu ibadah sedikit orang. Makan contoh, saya ulang waktu ibadah sedikit orang. Amin. Pas makan tambah kok kurang. Oh, berarti kita kesama. Kadang-kadang dompu rumah itu di samping tanpa ibadah. Terus istri bilang di suami, papa, sudah dong, sudah, masih ibadah. Pernah dengar itu kalimat atau sendiri omong? Lebelia kau bertobat sudah. Jangan omong terlalu banyak soal kasih Kristus. Kalau hal-hal begitu kita tidak ikut. Saya punya potongan video satu yang beredar cukup luas, ke orang suka mengganggu saya. Ketika saya bilang, memang yang paling banyak dikorbankan itu Tuhan. Tuhan yang paling banyak kita korbankan. Kalau jam 5 pesta, jam 5 ibadah, pilih mana? Jam 5 pesta, jam 5 ibadah, pilih mana? Pilih mana? Pilih pesta kok ibadah, ibadah kok pesta, pesta kok ibadah. Pilih pesta juga tidak apa-apalah. Jangan terlalu rohani juga. Yang menjadi soal itu bukan kita pilih pesta atau ibadah.
alasan kita memilih itu yang biasa jadi masalah. Kalau kita tanya, Bapak, kenapa tidak pi pesta, tidak pi ibadah sama pi pesta? Dong biasa bilang, aduh, tuan rumah undang langsung. Kalau tuan rumah undang langsung, perasaanku tidak. Wih, itu kita pun perasaan. Wih, tuan rumah undang. Tapi kalau saya yang tanya dan jawab begitu, Bapak, kenapa tidak pi ibadah sama pi pesta? Minta maaf Pak Pendeta, tuan rumah undang langsung. Oh, Bapak mau Tuhan undang langsung? Di sini ada yang mau Tuhan undang langsung? Ada. Supaya kita minta Tuhan undang dia sekarang. Wih, kita ini memang aneh betul. Saudara, waktu COVID baru pertama kali buat kok gereja tutup kira-kira 2 tahun lalu. Pas 2 tahun lalu mulai COVID, ada pengumuman untuk beribadah di rumah. Waktu kami mulai persiapan, hari Sabtu saya bilang saya pu istri, Mama, minta tolong Simon dulu kau ambil mimbar ya. Simon itu koster di Agape. Bilang Simon bawa mimbar pi di rumah supaya besok kita ibadah. Ibu pendeta bilang tidak usah. Tidak usah kenapa? Besok kita tidak ibadah. Ibadah. Lalu kenapa tidak mau kasih Simon bawa itu barang? Terus ibu istri bilang saya, Papa pendeta? Oh iya. Bapak, besok itu buka Bapak pun kolar ini, Bapak pun jubah itu. Besok itu Bapak seorang kepala rumah tangga yang mau pimpin istri dan anak-anak untuk ibadah. Bapak bukan sapa-sapa besok selain kepala rumah tangga. Besok kami mulai ibadah. Waktu masuk dia punya lagu pertama, saya lihat saya pu istri menangis. Pas habis ibadah saya tanya, Mama, tadi saya lihat waktu mulai Mama menangis. Boleh cerita sedikit? Ibu bilang begini, saya ingat ketika gereja mula-mula berdiri, orang-orang sangat sulit dapat kesempatan beribadah, sangat sulit. Secara politik, secara sosial, dorang sangat-sangat tertekan, sangat sulit dapat. Mereka kalau beribadah tuh harus sembunyi dari satu rumah ke satu rumah, dari satu rumah ke satu rumah. Dalam kesempatan makin terbuka, gedung kebaktian makin banyak. Orang mulai meninggalkan ibadah-ibadah di rumah dan pergi ke gereja. Akhirnya banyak orang bisa jadi pendeta, pendatua, diaken bagi orang lain per rumah. Tapi dia tidak bisa jadi pendeta, pendatua, diaken, pengajar bagi rumahnya sendiri. Kita lebih sibuk untuk urusan-urusan di dalam gereja, tapi di rumah tidak bisa. Saya bayangkan, oh memang betul ada 1-2 orang ketika bilang, liturgi gereja Sukirim, yang pimpin ibadah Bapak. Nah ini Bapak dong, ini kan tahu sendiri toh. Pas mama de anak susiap habis, Bapak datang terakhir. Bapak pakai batik rapi. Pas Bapak pun masuk begini, anak-anak dulu langsung bilang, wih. Pas anak-anak bilang, wih, Bapak tuh, nah bosong ibadah sendiri sudah bersetan dulu. Bab tua langsung tersinggung. Itu bab tua ada juga di Getsemani. Dia faham apa? Jadi betapa saudara lihat ibadah ini kok jadi masalah. Tapi saudara mau bicara tentang tidak terpisahkan dari kasih Kristus. Kalau saudara pernah mencintai, atau nanti dulu itu kan kita pacaran belum ada ini Android dong. Sengaja lewat kau lihat dia per rumah itu ke hati gembira. Itu baru lihat. Kalau saudara pernah mencintai, suka baomong dan dia kok tidak? Baomong.
Kalau saudara tidak terpisahkan banyak orang, saya uji saya pun diri, saya uji dan sejumlah orang. Saudara, ada yang susah tidur kok. Ada yang di rumah susah tidur. Ada. Mau tahu dia pun jalan keluar supaya bisa tidur. Mau pergi gereja. Saudara ini nonton TV biar sampai jam 2 pagi sulit mengantuk kan? Coba ikut gereja. Pas penatua bangun kau bilang, pembacaan hari ini Mam Tuhan. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi, langsung betul kok tidak? Kenapa nonton TV kita tidak mengantuk, pas dengar firman kita mengantuk? Karena apa coba? Ini kan soal kita suka kok tidak suka. Kalau kita suka itu kita pemata begini. Itu tanya semua orang, tapi pas tidak suka. Jadi kalau saya khotbah, orang mengangguk itu, saya lihat Bapak, anggukan itu ada dua. Pertama itu kalau dia pun tempo tetap, oh mantap itu, mantap. Apalagi kalau dia bilang, mantap. Tapi kalau dia pun tempo berubah, turun lambat, naik agak cepat. Oh, kalau dia pun cara turun begini, oh itu jantan, itu dia tidak dapat apa-apa. Di sini juga ada yang kalau dia dengar khotbah itu dia sengaja kayak memikirkan dalam betul dia. Cek, itu parah. Itu parah. Jadi kalau ada susah tidur, gimana? Wah, ini obat tahu baik kok tidak nanti coba. Saya mau tanya dulu, kenapa malam puji-pujian malam hari ini penyegaran iman kok yang lebih banyak mama-mama Bapak-bapak gue minta maaf, ini mama janda semua. Ini dong mama janda paling banyak kok. Tidak. Teh bapak. Wih, kita nih kadang-kadang apa kuang? Ini bapak-bapak dong nih pemalas gereja. Tapi kalau kita tanya bilang bapak, kenapa kok setengah mama sendiri pergi gereja? Bapak bilang, bapak pendeta, waktu bapak dong kas nikah kami, saya dan mama, kami dua telah menjadi satu. Karena kami dua menjadi satu, maka mama supi itu sama dan bapak supi itu. Oh, jadi kalau mama sumakan sama dan bapak sumakan, memang susah juga. Ini aneh betul. Ini ibu-ibu dong juga satu. Don datang gereja jalan sendiri, saya jalan santai-santai. Baru kita tanya, ma, teh bapak. Cuma tua santai kau, tahu sendiri teh. Su tahu suami begini, kenapa kawin dengan dia? Aduh, ada yang salah di kita hidup. Tapi bicara bilang tidak akan terpisahkan. Omong kosong itu. Betul kok? Mama-mama, betul? Teh bapak? Wih, aneh kita hidup ini saudara. Tapi kita bicara tidak terpisahkan dari kasih Kristus. Itu datang dengar firman. Belum soal yang tadi yang kelaparan kau, ketelanjangan kau, tak satu pun, tak satu pun. Sudah diam, jangan lanjut. I believe in God our Father.